Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Kurniati Lubis. Saya merupakan pengawas jaminan produk halal pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis dari MUI atau otoritas halal lainnya yang bertujuan untuk menjamin produk telah memenuhi syarat syariat Islam dari bahan hingga prosesnya sehingga memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi konsumen muslim. Tujuan dan manfaat sertifikat halal bagi konsumen yaitu memberikan jaminan kehalalan produk sehingga konsumen muslim dapat mengkonsumsi dan menggunakan produk dengan tenang sesuai ajaran agama, memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk. Bagi pelaku usaha, meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan produk di mata konsumen, memperluas jangkauan pasar baik di dalam maupun di luar negeri, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim. Menjadi bukti legal bahwa produk atau jasa telah memenuhi standar syariat Islam. Pengajuan sertifikat halal ada dua cara, yaitu jalur reguler dan jalur self-declare. Sertifikat halal self-declare adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha mikro dan kecil bahwa produknya halal dengan syarat bahan, proses produksi, dan alatnya sederhana serta dipastikan kehalalannya. Syarat umum untuk self-declare yaitu yang pertama adalah skala usaha yang termasuk kategori usaha mikro dan kecil. Proses dan bahan tidak berisiko, produksinya sederhana, dan bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya. Peralatan, lokasi, tempat, dan alat proses halal terpisah dari yang tidak halal. Produk berupa barang bukan jasa dengan lokasi dan fasilitas produksi paling banyak satu lokasi. Dan yang paling penting, usaha tersebut harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Sertifikat halal reguler adalah sertifikasi halal yang prosesnya melibatkan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dan untuk produk-produk yang tidak memenuhi kriteria self-declare. Teman-teman udah tahu kan sertifikat halal itu apa? Yuk ikuti saya melakukan pendaftaran sertifikat halal self-declare melalui website PTSP Halal.id. Untuk login itu dari web PTSP Halal.id. Bagi yang sudah pernah punya akun itu tinggal mengisi username dan kata sandi. Bagi yang belum punya akun itu klik daftar, kemudian di sini tipe pengguna kita pilih pelaku usaha dan diisi nama, email, nomor handphone, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Konfirmasi OTP bisa memilih dua cara yaitu melalui nomor HP dan email. Di sini saya memilih melalui email. Selanjutnya masukkan kode OTP yang didapatkan dari email, kemudian verifikasi kode dan akun kamu berhasil terdaftar. Lanjut login dengan username dan kata sandi yang sudah terdaftar tadi. Kemudian centang saya bukan robot dan login. Pilih dalam negeri. Lalu masukkan nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini didapatkan bisa dari Dinas Perizinan ataupun melalui daftar dari website OSS. Kemudian pilih lanjut. Data yang tertera pada tampilan ini adalah data yang didaftarkan melalui akun OSS, kemudian klik kirim. Klik menu pelaku usaha, kemudian scroll ke bawah, isi penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah nama dari pemilik usaha, isi nomor handphone,
Kemudian isi email dari pelaku usaha. Selanjutnya scroll ke bawah, tambah pabrik. Lokasi pabrik pilih dalam negeri, kemudian nama pabrik sesuai dengan nama pabrik Anda. Kemudian pilih alamat, provinsi, kabupaten kota, negara, dan kode pos. Selanjutnya pilih status pabrik, bisa milik sendiri, maklon atau lainnya. Jika milik sendiri, pilih milik sendiri, kemudian tambah. Pelaku usaha mempunyai outlet, maka bisa ditambahkan outlet. Jika tidak, bisa dikosongkan. Selanjutnya scroll ke bawah, tambah penyelia halal. Penyelia halal ini bisa pelaku usaha sendiri bagi UMK ataupun bisa orang yang beragama Islam yang dipercayai, yang tahu tentang konsep halal. Kemudian isi nomor KTP, nomor HP, kemudian nama, kemudian wajib beragama Islam. Jika mempunyai sertifikat, maka tulis sertifikat. Begitu juga dengan tanggalnya. Jika tidak mempunyai sertifikat, bisa dikosongkan. Kemudian kita isi nomor SK. Nomor SK ini bisa kita tulis dengan 001 dan tanggal SK sesuai dengan hari terdaftar. Kemudian unggah KTP. Lanjut, diklik tambah. Setelah data penyelia halal berhasil terisi, kemudian scroll ke atas dan klik simpan. Kemudian lanjut klik ya simpan. Lanjut ke menu pengajuan, jenis pendaftaran baru, kode daftar itu saya pilih BPJH Sehati 2025 untuk kuota gratis. Isi nomor surat permohonan bisa 001. Kemudian isi tanggal, jenis layanan adalah pilih makanan sesuai dengan usaha, jenis produk bakery, kemudian saya isi nama usaha. Area pemasaran saya pilih di kabupaten, jika area pemasaran di provinsi silakan pilih provinsi. Lokasi pendamping usahakan lokasi yang terdekat dari usaha Anda. Kemudian pilih nama pendamping yang sudah Anda kabari sebelumnya. Kemudian scroll ke atas dan pilih simpan perubahan. Lanjut pilih pabrik outlet. Data tidak perlu diisi lagi karena sudah diisi pada menu pelaku usaha. Kemudian pilih bahan. Tipe bahan di sini ada dua. Yang pertama bahan bersertifikat dan yang kedua bahan yang tidak bersertifikat. Bahan yang tidak bersertifikat di sini contohnya adalah bahan segar seperti kentang, telur, wortel, bawang bombay, air, dan lain sebagainya. Lanjut untuk bahan yang bersertifikat itu adalah contohnya ada tepung segitiga biru, kemudian gulaku, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang sudah mendapatkan label halal sebelumnya. Pilih bahan-bahan sesuai dengan produksi Anda sampai semua bahan terekam. Selain bahan untuk pembuatan produk, kita juga harus merekam untuk cleaning agent dan untuk bahan kemasan. Contoh cleaning agent itu adalah seperti bahan pembersih, itu air, kemudian ada merek dagang Mama Lemon atau Sunlight dan sebagainya. Kemudian untuk kemasan bisa kemasan plastik atau lain sebagainya yang sesuai dengan proses produksi Anda. Input seluruh bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk Anda, baik bahan bersertifikat
bahan yang tidak bersertifikat, cleaning agent, dan bahan kemasan. Jangan sampai ada bahan yang terlewat walaupun produk Anda lebih dari satu macam. Setelah semua bahan sudah terekam, kemudian klik produk, klik tambah. Untuk klasifikasi produk, saya isi dengan kue basah karena produk saya itu berupa risol raw good, kemudian risol mayo dan brownies kukus. Untuk rincian produk, saya pilih kue lainnya karena pada data tersebut tidak ada produk risol dan brownies. Pada saat pengisian nanti, sesuaikan rincian produk dengan produk yang Anda produksi. Lanjut, untuk nama produk saya isi dengan nama produk dan nama dagang saya. Kemudian untuk mereknya tinggal copy paste dari nama produk dan kemudian unggah foto produk. Pada menu unggah foto produk, usahakan foto produk kita tersebut terlihat dengan jelas. Di aturan terbaru untuk unggahan foto tersebut, yaitu foto yang diunggah adalah foto produk beserta dengan pelaku usaha dan pendamping halal. Setelah nama produk telah muncul, kemudian klik action input bahan. Klik atau centang semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Contoh saya itu nama produknya adalah risol raw good, maka bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kentang, wortel, dan seledri, bawang bombay, keju, kemudian merica bubuk, dan sebagainya. Tentang semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu produk Anda. Jangan lupa untuk mengklik cleaning agent dan bahan kemasan, kemudian klik tambah. Jika produk dan kamu lebih dari satu, maka lanjut klik tambah, kemudian seperti sebelumnya, pilih klasifikasi produk, kemudian pilih rincian produk, pilih nama produk, pilih merek, kemudian unggah produk seperti yang kita lakukan sebelumnya, kemudian klik tambah. Setelah semua produk beserta bahan-bahannya telah terekam dengan jelas, maka lanjut pada menu proses produksi halal, di mana proses produksi halal ini adalah tata cara kita membuat produk tersebut. Pada proses produksi halal, usahakan sebelum membuat suatu produk, alat-alat yang digunakan harus higienis dan telah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian isi proses produksi sesuai dengan Anda memproduksi suatu produk tersebut. Lanjut, setelah selesai itu simpan pendaftaran. Lanjut, klik menu pernyataan. Di sini ada pernyataan pelaku usaha. Scroll terus ke bawah. Kemudian klik setuju. Dan download ikrar. Berikut bentuk ikrar yang telah di-download. Ini adalah pernyataan pelaku usaha yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan sudah pasti kehalalannya dan pengolahan produk sesuai dengan persyaratan kehalalan. Selain itu, jika nanti produk sudah mendapatkan sertifikat halal, maka produk tersebut wajib dilabeli halal. Kemudian pilih menu pengajuan kembali, scroll ke bawah, download surat pernyataan dan surat permohonan. Ikut hasil downloadan surat permohonan. Surat permohonan ini berisi tentang data dari pelaku usaha, kemudian ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal dan bersedia untuk didampingi oleh pendamping halal.
Berikut hasil downloadan dari surat pernyataan. Surat pernyataan juga berisi tentang data pelaku usaha. Kemudian pernyataan bahwa usaha ini telah berproduksi minimal 1 tahun dan memiliki pendapatan tahunan atau omset maksimal 500 juta berdasarkan pendapatan per bulan. Lanjut pilih pengajuan self-declare. Kemudian klik panah yang hijau, aksi. Jika semua data dirasa sudah benar, maka tinggal dikirim. Kemudian setelah dikirim, maka bagian dari pendamping halal untuk memverifikasi apakah produk kita tersebut sudah dilayak untuk dinyatakan halal. Setelah diverifikasi dan validasi oleh pendamping halal dan dinyatakan sesuai, maka data tersebut akan dikirim ke lembaga pemeriksa halal. Dari lembaga pemeriksa halal, data tersebut juga akan dikirim ke Komite Fatwa untuk diterbitkan kehalalannya. Setelah dinyatakan halal dan sesuai, maka data tersebut akan dikirim ke BPJPH untuk proses penerbitan sertifikat halal. Yuk sama-sama kita daftarkan produk UMK kita pada website ptsp.halal.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.